Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membandingkan kinerja kuartal kedua dari saham-saham grup Astra ya. Jadi seperti kita ketahui ada beberapa saham yang terafiliasi dengan Astra Group. Tentunya yang paling utama adalah Astra International, kemudian United Tractors, Astra Agro Lestari, Astra Autopart, dan Astra Grapia. Ini yang populer ya. Nah, kita akan bandingkan dengan menggunakan flyer recap tengah tahunan 2021 karena kelima emiten ini sudah merilis laporan keuangannya. Yang paling terbaru adalah Astra dan UNTR atau United Tractors. Nah, kita bisa cek di sini dari mulai syariah stoknya atau saham syariah atau tidaknya. Astra masih belum syariah atau belum masuk DES ya, karena mungkin ada pendapatan non halal atau mungkin juga bisa aja utang ya, tapi kita bisa cek lagi nanti di video lainnya. Kemudian yang lainnya masuk ke daftar efek syariah. Nah, kita bisa cek dari mulai market caps-nya yang paling besar tentunya ASII, kemudian disusul UNTR, ALI, Auto, dan ASGR yang paling kecil ya. Dari sisi aset tentunya Astra paling besar, kemudian kita langsung ke ekuitas ya. Ekuitasnya juga Astra, ASI ini paling besar. Nah, sekarang kita lihat kinerja secara tahunan ya. Jadi dibandingkan pendapatan tahun lalu di 2020, secara pendapatan Astra mengalami kenaikan ya, 19%-an. Kemudian juga ini kompak 4 emiten mengalami kenaikan kecuali Astra Grapia yang mengalami justru penurunan. Kemudian dari sisi laba bersih kita cek Astra Internasional mengalami penurunan ya. Sementara UNTR kenaikan 11%, ALI 66%, Auto ini yang paling fantastis 190% dan Astra Grapia justru turun. Nah, dari sini kita bisa lihat juga misalnya arus kasnya semuanya positif ya, mengalami kenaikan kas dari operatingnya, dari operasional juga mereka mendapatkan kas yang besar. Kemudian dari sisi dividen yang paling besar yieldnya adalah UNTR. Kemudian untuk DAR-nya paling kecil adalah Auto ya, Astra Autopart. Kemudian DER-nya juga Astra Autopart. Kemudian current ratio-nya ALI yang paling besar ya, yang paling katakanlah bagus. Kemudian total asset turnover-nya ini yang paling cepat adalah Astra Grapia ya kalau tidak salah. Kemudian net profit margin itu yang paling menarik adalah UNTR 12%, kemudian ALI dan kemudian Astra Internasional dan ALI. Kemudian ada return on equity yang paling besar adalah UNTR ya, kemudian kemudian ASI dan ALI. Dari sisi price to book value, nah ini yang menarik, ada dua yang masih di bawah satu adalah Auto dan ALI. Dari sisi PE juga yang paling murah adalah UNTR dan Auto tentunya. Nah, teman-teman nanti boleh cek di antara 5 ini mana yang paling menarik secara teknikal ya. Kalau di sini sekilas secara fundamental sih yang mengalami pertumbuhan adalah secara penjualan maupun secara net profit itu ada UNTR, ALI, dan Auto. Sementara ASI dan ASGR ada penurunan apakah di penjualan atau di laba atau di dua-duanya. Kemudian dari sisi P dan PBV ini kalau dikalikan maka yang paling murah adalah Auto tentunya ya, Auto, kemudian disusul oleh ALI, kemudian oleh UNTR ya ini, kemudian juga ASI, dan ini ASGR juga secara PBV masih di bawah satu ya, seperti itu. Nah, sekarang ada juga yang menarik. Kalau saya sih mengaitkannya begini teman-teman, jadi kalau misalnya ada satu saham di industri tertentu itu mengalami kenaikan, maka boleh jadi kalau memang pertumbuhannya atau kinerjanya beriringan, maka di satu industri yang sama juga akan mengalami kenaikan. Sebagai contoh misalnya yang pertama kali dirilis adalah Crush ya, ini dibajak misalnya kemarin yang saya bahas di video sebelumnya tentang ISSP. Saya terinspirasi oleh Crush-nya sebenarnya, karena Crush-nya ini mengalami kenaikan, mungkin satu industrinya pun sama gitu, ternyata memang benar ya. Jadi ketika Crush mengalami, meskipun sahamnya belum masuk DES begitu karena utangnya lumayan besar. Nah, tapi secara pertumbuhan ISSP dan Crush ini dari sisi penjualan. Nah, dari sisi penjualan
kita bisa cek mengalami pertumbuhan yang signifikan dan juga laba bersihnya ya. Nah, hal yang sama itu terjadi di misalnya ayam. Nah, ini yang baru rilis hari kemarin dan baru satu ya, yang lainnya belum ya. Kita cek Cepin belum, Main belum, SIPD belum, WMU belum. Jadi yang ayam ini baru Java. Nah, di Java ini kita lihat kemarin yang baru rilis hari kemarin 29 Juli, kita bisa cek di sini secara revenue atau pendapatan tumbuh 20% dan net profitnya tumbuh 895%. Ini juga mungkin akan sama halnya dengan saham-saham ayam lain, misalnya Cepin, Main, SIPD atau EWMU. Nah, nanti tinggal cek mana yang paling menarik. Java juga dengan kinerja seperti ini mencatatkan ROE yang sangat fantastis 25%, kemudian PBV-nya memang di atas 1, tapi PI-nya masih di bawah 10. Jadi katakanlah ini masih relatif murah untuk Java ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan analisis antar saham di satu sektor atau di satu industri, karena itu biasanya related ya, saling berkaitan. Jadi kita cek misalnya saham teknologi sekarang lagi hype gitu, semuanya mengalami pertumbuhan, misalnya MTDL, kemudian kita cek DMMX gitu ya, yang lagi rame, itu juga kan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi revenue dan juga dari sisi laba. Nah, tinggal sekarang kembali ke teman-teman pilihannya seperti apa ya. Jadi selalu takar risikonya dengan kemampuan dan tujuan masing-masing, selaraskan dengan analisis teknikal dan juga ketatkan money manajemennya. Itu saja mungkin video di pagi ini. Mohon maaf kalau banyak kurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahamsi dari Syariah Saham.